Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akhirnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan tetap memvonis 4 tahun penjara terhadap Rizik Syihab. Diduga ada kepentingan politik untuk melanjutkan masa kepemimpinan. Saya melihat ingin menghalalkan segala cara, maka akan dipangkas orang-orang yang kira-kira berseberangan dengan rezim ini. Orang ditangkap, itu pasti ada perampasan hak azazinya karena kemerdekaannya. Saya ingin mengajak kita semua untuk percaya kepada proses hukum yang sedang berjalan. Saya ingin kita semua percaya bahwa ini bukanlah ketidakadilan. Kita melihat masih dari gejala-gejala ataupun memang sudah terbukti dari kasus-kasus peristiwa mulai dari pilkada sampai pilpres. Wasekjen PA212 Novel Bamukmin menuding putusan banding Habib Rizik Syihab atau HRS di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta syarat kepentingan politik penguasa di pemilu 2024. Tak hanya itu, Novel juga menyebut bahwa HRS adalah tokoh yang sangat berpengaruh. Saking berpengaruhnya, sampai-sampai penguasa takut pada baliho-baliho HRS yang akhirnya dibredel aparat keamanan. Pernyataan Novel Bamukmin tentang HRS itu pun langsung ditanggapi politisi PDI Perjuangan, Kapitra Ampera. Dia menyarankan HRS mendirikan partai politik atau parpol. Menurut Kapitra, itu perlu dilakukan agar HRS bisa menyalurkan kekuatan yang dimilikinya secara konstitusional untuk membangun bangsa dan negara. Sekarang tanya, apa sih kekuatan politik yang dimiliki Habib Rizik? Ujar mantan pengacara HRS itu kepada jpnn.com Sabtu 4 September 2021. Menurutnya, gerakan jalanan selama ini yang dilakukan tidak akan memberikan perubahan apa-apa. Apa yang bisa diubah di republik ini dengan berteriak di jalan? Apa sambungnya? Satu-satunya cara adalah HRS masuk ke kancah politik tanah air. Dengan begitu, dia bisa melakukan perubahan kepemimpinan politik. Jadi formil, ada cara-cara konstitusional. Ingin mengubah negara dari jalanan itu merusaknya, itu revolusi, menghancurkan. Mana ada perubahan bisa dilakukan di jalan, tegasnya. Kalaupun ada gerakan-gerakan politik di jalanan yang berhasil, sambungnya, selalu bermuara ke parlemen, DPR, dan MPR RI sebagai lembaga formil. Coba bikin partai politik, buktikan kalau Habib Rizik itu tokoh dan laku secara politik, ujarnya. Setelah mendirikan parpol, lanjut Kapitra, HRS bisa membuktikan kekuatan dan pengaruhnya dengan memenangkan dukungan 20-25% presidensial threshold. Kalau bisa, pasti dia mengusulkan diri sebagai calon presiden. Tetapi kalau hanya teriak kekuatan saya ini, nothing. Enggak dilihat kok, kekuatan apa, tuturnya. Karena itu Kapitra menyarankan agar menyudahi semua gerakan di jalanan jika memang benar ingin berpartisipasi dalam pembangunan bangsa ini. Ubah melalui cara-cara legalitas, konstitusional, dan formalitas. Itu yang bisa dilakukan, tandas Kapitra Ampera. Sementara itu, Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Ferdinand Hutahayan menanggapi pernyataan Wasekjen PA212 Novel Bamukmin yang mengkritisi putusan banding HRS dalam perkara swab tes Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sebelumnya Novel Bamukmin menyebut putusan tingkat banding itu jauh dari rasa keadilan dan diduga syarat kepentingan politik penguasa untuk menzalimi Habib Rizik. Menurut Ferdinand, Novel sebagai seorang pengacara seharusnya mengerti apa itu hukum dan bagaimana hukum itu berproses. Apa itu peradilan, apa itu pengadilan, apa kekuasaan pemerintah, dan apa kekuasaan kehakiman dalam konteks perkara Rizik Syihab. Novel Bamukmin ini tampak sekali menggiring opini bahwa seolah-olah yang mengadili Rizik Syihab ini adalah pemerintah, bukan pengadilan, bukan proses peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman. Ucap Ferdinand kepada jpnn.com, Kamis 2 September 2021.
Dia menyebut, seorang Novel Bamukmin yang pengacara dan mengerti hukum seharusnya juga tahu bahwa vonis Habib Rizik bukan diputus oleh peradilan pemerintah, sehingga tak ada urusannya dengan kepentingan kekuasaan. Apalagi kalau bicara kepentingan kekuasaan, memangnya Rizik Syihab itu siapa sih di republik ini? Memangnya dia ditakuti bisa mengubah kekuasaan di republik ini? Memang dia bisa dan mampu merubah kekuasaan di republik ini, sehingga pemerintah harus takut pada Rizik Syihab, tutur Ferdinand Hutahian. Mantan politikus Partai Demokrat itu memandang pernyataan Novel Bamukmin hanya sebuah opini yang dibesar-besarkan, pendapat yang hiperbolik, karena Habib Rizik menurutnya bukan siapa-siapa dalam kancah politik nasional. Bagi saya Rizik Syihab bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, ucap Ferdinand. Novel Bamukmin pun menyerang balik Ferdinand Hutahian terkait pernyataan Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat itu bahwa Habib Rizik Syihab bukan siapa-siapa. Novel menilai pernyataan Ferdinand itu ngawur lantaran mengomentari bukan sebagai seorang praktisi hukum. Apa yang dikatakan Ferdinand itu ngawur banget, karena bukan sebagai praktisi hukum, tetapi sok bicara hukum yang katanya politikus juga nggak jelas. Kata Novel kepada jpnn.com, Kamis 2 September 2021. Tokoh senior FPI itu juga turut menanggapi pernyataan Ferdinand yang menyebut vonis Habib Rizik tidak ada urusannya dengan pemerintah. Novel menjelaskan Presiden bisa memberikan gerasi, amnesti, dan abolisi karena memiliki kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi ada di tangan Presiden. Putusan di tingkat pertama saja Jokowi dilebatkan, apalagi putusan di tingkat kedua. Ke atas terusnya jelas sangat bisa, ujar Novel. Novel juga menjawab pertanyaan Ferdinand yang menyebut Habib Rizik bukan siapa-siapa dalam kancah politik nasional. Dia menegaskan Habib Rizik sangat berpengaruh di Indonesia. Terbukti, kata dia, saat HRS kembali dari Arab, bandara lumpuh total lantaran memiliki pengikut yang banyak. Menurut Novel, itu semua adalah fenomena terbesar di dunia. HRS adalah sosok paling berpengaruh dan ditakuti dengan pengikut yang sangat besar. Sampai bandara lumpuh atas kedatangan IBHRS dengan jutaan penjemput, tutur Novel Bamukmin. Kita adalah bagian negara dan negara hadir dan negara nggak boleh kalah ketika ada kelompok kecil mencoba mengganggu situasi Kamtimas, mengganggu merorok negara, maka kita hadir. Polri adalah pelindung dan pengayom masyarakat. Polri hadir untuk menyelamatkan jiwa masyarakat. Perlu saya tegaskan bahwa negara kita, Indonesia, ini adalah negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Pengadilan Tinggi DKI pun mempersilahkan para terdakwa untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika tidak menerima putusan tersebut. Rizik Syihab punya hak hukum, maka saya berharap tidak ada satupun di luar sana yang mencoba membangun opini bahwa ini kezaliman, ini ketidakadilan, ini kriminalisasi. Tapi ini adalah jalan mencari keadilan, jalan memberikan keadilan bagi semua pihak. Jakarta Timur atau dengan kata lain menolak permohonan banding atas 3 terdakwa tersebut termasuk Rizik Syihab. Rizik pun tetap divonis 4 tahun penjara atas kasus tes swab di Rumah Sakit Umi Bogor. Sementara Hanif Alatas, menantu Rizik Syihab dan Direktur Utama Rumah Sakit Umi Andi Tatat tetap divonis 1 tahun penjara dalam perkara yang sama. Pengadilan Tinggi DKI pun mempersilahkan para terdakwa untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika tidak menerima putusan tersebut. Memang kajian keamanan, kajian ideologi dari pemerintah tidak sama. Tapi sekali lagi, organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme.